Halo semuanya, kembali bersama saya Polar di acara pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan mereview anime Bofuri episode ke-10. Kalau nama aslinya bisa lihat di deskripsi atau kalian bisa melihat dari judul yang gue sertakan dalam video. Jadi nonton video ini sampai habis biar bisa ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Anime yang dari episode 1 sampai episode 9-nya dipenuhi dengan canda tawa serta keimutan dan tak terhingga. Malahan menjadi anime yang cukup menegangkan kali ini. Dikarenakan anime yang sudah mencapai hampir puncak cerita yang masih diseling-selingan event permainan menjaga base dan merebut base lainnya. Dengan melihat apa yang dilakukan Maple yang sudah membuat kita semua tercengang dengan skill yang didapatkan olehnya di episode-episode yang lalu, yang dimana dia sudah mendapatkan bukan cuma 2 skill ya, tapi sudah mendapatkan cukup banyak, yaitu Maple sudah mendapatkan 32 skill jika digabungkan antara skill aktif dengan skill pasifnya. Saya akan coba merangkum semua skillnya nanti di video lainnya. Kalau ada kesempatan dan respon video ini melebihi ekspektasi gue. Namun skill yang paling berkesan untuk gue sendiri itu pas ngeliatin si Maple berubah jadi malaikat, dan secara bersamaan dia juga punya skill untuk mengeluarkan monster dan menjadi monster itu sendiri. Itu skillnya nggak adil banget gitu, tapi luar biasa keren banget. Nah, di awal-awal episode itu akhirnya kita bisa melihat player yang bernama Pain ya. Lain, ini bukan Pain Akatsuki dari Naruto yang tiba-tiba main virtual reality gitu ya. Bukan, ini lain. Beda banget ya. Ini player yang bernama Pain yang menjadi karakter utama yang menjuarai atau selalu menjadi juara 1 di setiap event yang ada dalam gamenya. Karena kita kan tidak pernah melihat muka dari karakter ini karena dia baru muncul kelihatan badannya aja. Nah, baru sekarang deh ya kita bisa melihat mukanya itu seperti apa secara langsung. Bisa dilihat jika dia ini mempunyai muka yang cukup ganteng ya, apalagi dengan skillnya yang cukup hebat ketika melawan musuh-musuh yang ada di adegan di jembatan itu. Luar biasa ya skillnya ini. Memang klan yang dia punyai oleh Pain ini memiliki anggota yang bukan main, para pemain yang memiliki skill yang luar biasa. Atau bisa dibilang isi dari klan Pain ini isinya pro player semua men. Luar biasa nggak tuh? Dengan kekuatan yang masih belum diketahui sampai sekarang untuk yang bagian cerita animenya ya. Namun dengan melihat cara mereka bertarung itu bukan main-main. Itu menjadi sebuah ancaman untuk pemain lain, terutama di episode ini ya, dimana si Pain ini dengan klannya sudah merencanakan sesuatu untuk mengalahkan klan Maple. Karena klan Maple yang menjadi sebuah ancaman yang cukup serius meskipun anggotanya sedikit, tapi kekuatannya bisa setara dengan klan-klan besar lainnya. Setelah melihat keadaan klan pemain Pain yang sudah mulai bergerak, kita akhirnya bisa melihat kembali ke klan Maple yang sudah mengumpulkan 10 permata. Namun bisa dilihat hal itu masih kurang ya, karena ternyata kelompok Maple masih ingin menjadi peringkat nomor 1. Oleh karena itulah, Sally ingin melanjutkan misinya untuk mencari permata lain untuk menambahkan poin yang ada. Namun di sini kita bisa melihat bahwa nggak cuma Sally aja yang bekerja keras, namun dengan anggota lain yang tetap mencari permata lain untuk didapatkan dari klan lain. Bisa dilihat di sini kekuatan dari si Kanade yang memiliki skill Magical Record, dimana si Kanade ini memiliki skill mage gitu. Tapi yang membuat gue cukup terkejut adalah dengan skillnya untuk membuat tangan besar. Itu luar biasa keren juga teman-teman. Karena yang gue tahu bahwa skill Kanade ini hanya mengeluarkan skill-skill mage seperti Fireball, Lightning, Paralyze, dan segala macam. Tapi ternyata skillnya bisa menggunakan untuk menjadi tangan yang besar dan mengambil permatanya langsung. Luar biasa nggak tuh? Bayangin aja, nggak cuma Maple dan si kembar aja yang memiliki skill luar biasa. Karena bisa terlihat di sini semua anggota klannya abnormal semua ya. Kan ketuanya aja Maple yang udah abnormal, apalagi anggotanya kan pasti kan kesamber juga jadi anggotanya nantinya kan jadi abnormal juga itu. Ini bukan warung abnormal ya, itu tempat makan lain jadinya ya. Abnormal di sini abnormalnya yang luar biasa keren punya. Dalam episode ini sebenarnya banyak banget adegan yang terlihat cukup menegangkan, terutama di ending-endingnya ya. Namun di sini sebenarnya bisa terlihat bahwa hal kerennya itu sudah dimulai dari pertengahan episode, di mana Sally yang sedang terpojok oleh anggota klan Pain, yang di sini bisa dibedakan ya anggota minionnya itu. Kalau di warna klan besar kelihatannya ada 2 nih klan besarnya, itu klan Kaisar Api yang bajunya warna merah. Nah, kalau klannya punya si Pain itu bajunya warna biru. Jadi di sini bedanya terlihat jelas ya, karena memang baju bawahan atau minionnya yang klan besar itu baju armornya sama semua. Untuk yang Class Warrior-nya sama mage juga sama sih bajunya, hanya beda warnanya doang. Jadi kayak terlihat banget gitu ya, main pangkat gitu dalam klannya. Soalnya kalau kalian perhatikan baik-baik bahwa pangkat tertinggi itu punya bajunya beda sendiri dan ada modelnya macam-macam. Kalau pangkatnya rendah ya itu seragamnya sama semua. Coba di game asli kita sekarang kayak gini, zaman sekarang mana ada yang mau begini kan, nurutin orang lain dalam game.
Dan hal menegangkan dicampur dengan adegan heroik itu ada pada adegan Maple yang cukup cepat bertindak ke tempat Sally dan berhasil menyelamatkan Sally. Dimana gue pikir di sini si Maple itu pengen berubah jadi monster raksasa yang sudah kita lihat di episode-episode sebelumnya. Gue pikir dia itu akan pakai skill itu, namun di sini dia menggunakan skill mechanya. Tapi ya memang masuk akal sih, karena memang kan dia tugasnya lagi mau menyelamatkan si Sally. Jadi dia butuh terbang dan pergi sambil mengalahkan musuh. Jadi kalau dia berubah jadi monster malah susah nantinya ya untuk kaburnya. Bukannya mau kabur malah diserang mulu kan nantinya. Jadi kayak malah ketangkap mereka jadinya kan. Tapi untungnya si Maple punya skill mecha gitu ya. Ini cewek ini kayaknya luar biasa, lucky banget gitu ya. Lakinya itu beruntung ya, bukan laki-laki, bukan lucky, beruntung, luar biasa. Dan adegan si kembar yang gue cukup kurang puas sebenarnya melihat mereka berdua ini bertarung, karena memang mereka ini masih belajar gitu kan ketika bertarung dengan PvP antara player dengan player. Tapi serangan mereka itu cukup kuat untuk melukai musuh yang memiliki level yang cukup tinggi. Apalagi di sini yang menurut gue itu mereka kurangnya itu tidak langsung menggunakan dua palu yang mereka miliki gitu. Kenapa tidak langsung menggunakan? Karena kan kalau mereka menggunakan dua palu itu bisa lebih cepat melawan musuhnya. Tapi ya memang sepertinya jalurnya mengharuskan si kembar ini tewas dulu ya. Tapi ya untungnya ya mereka masih bisa hidup lagi. Kalau enggak kan ya hilang sudah sumber serangan dari clan Maple-nya kan. Nah, masuk ke adegan bagian endingnya yang gue pikir, wow, luar biasa memang ini episode 10. Karena di sini kita bisa melihat bahwa Maple yang serius, saking seriusnya sampai tidak terlihat lagi keimmutannya. Apalagi di sini klan Maple menggunakan banyak mutiara dari klan lain dengan bantuan dari peta yang dibuat oleh Sally. Di sini rencana mereka itu bisa dibilang melepaskan malapetaka untuk jalan-jalan. Ya, siapa lagi kalau bukan si Maple dengan si kembar yang menjadi malapetakanya ya kan? Kalian yang sudah nontonnya pasti sudah mengerti bahwa karena bisa terlihat memang kan si Maple bersama si kembar ini sudah berjalan-jalan ke seluruh daerah peta dan menangkap banyak mutiara dari klan-klan lain dengan skill yang super overpower. Bukan overpower doang, ini SOP, super overpower, nggak ada penangkalnya. Dan masuk ke endingnya, kita akhirnya bisa melihat Maple dengan si kembar sudah mulai memasuki daerah klan Kaisar Api ya. Dengan begini nantinya, Maple dengan kembar ini sudah bisa melawan Kaisar Api. Apalagi di sini sudah cocok 3 lawan 3. Karena di Kaisar Api ada si tukang pasang trap, priest dengan mage si Kaisar Api itu sendiri. Dan di kelompok Maple ada si Maple dengan si kembar 2 itu. Tapi meskipun simple gitu ngelihatnya, tapi ada rasa tegangnya men. Jadi sangat menunggu-nunggu sekali untuk nonton episode selanjutnya. Apalagi si Maple yang sudah menjadi SOP, super overpower. Gini ya, siapa lagi yang bisa dipenangkalnya? Tapi kalau emang Kaisar Api ini memang memiliki daya serang yang sangat tinggi, mungkin masih bisa melawan si Maple yang memiliki pertahanan yang dibilang sudah absolutnya. Tidak ada yang bisa menjadi penangkalnya. Tapi ya kalau melawan Pain mungkin si Maple bisa kewalahan. Apalagi sekarang kita mau melihat si Maple ini lagi melawan Kaisar Api ya, dengan skill mage fireball-nya itu yang luar biasa besar kan. Pastinya attack diri dia pun memiliki damage yang luar biasa pada si Maple. Jadi ya sangat ditunggu sekali untuk episode selanjutnya. Oke, itu aja pembahasan gue mengenai anime Bofuri episode ke-10. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Thank you loh. Dan sampai jumpa di video lainnya.